Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya ingin bertanya, siapa yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Amin. Karena itu kita mau serahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini. Karena Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, banyak badai yang besar menghadang kehidupan kami. Tak hanya yang baik saja yang kami terima. Seperti halnya Ayub Tuhan. Tidak hanya yang baik saja yang harus diterima. Tapi kami tahu Tuhan, ketika bukan hal yang baik, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu mempunyai rancangan-rancangan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu saja Bapa. Kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih.
berdiri dan kita katakan Hosana, Hosana. Haleluya Yesus. Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Dengan kerendahan hati Bapa kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa kami mau berdoa bagi bangsa yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau lepaskan berkat bagi bangsa yang kami kasihi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Damai sukacita Tuhan terus ada atas bangsa kami Tuhan. Berkati setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Berkati setiap suku bangsa yang ada Tuhan. Biar setiap suku bangsa yang ada Tuhan boleh bergandengan tangan. Boleh ada damai Tuhan atas setiap kami Tuhan. Bapa kami tolak setiap gangguan alam Tuhan. Setiap orang-orang yang mencoba merusak ketentraman, keamanan bangsa kami mau tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami minta damai sukacita Tuhan terus ada atas bangsa kami Tuhan. Bapa berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan presiden dan wakilnya ke dalam tangan Tuhan. Dan mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa mengasihi setiap rakyat yang ada Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan adil, dengan jujur Tuhan. Jauhkan para pemimpin bangsa kami dari korupsi. Jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Biar mereka boleh memimpin sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Setiap DPR yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap TNI dan Polri yang ada Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai mereka Tuhan, berikan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Dan lewat para TNI dan Polri yang ada Tuhan, ketentraman bangsa kami boleh terjaga Bapak. Seluruh tenaga kesehatan yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap mereka boleh melayani dengan kesungguhan hati karena mereka cinta akan Tuhan. Bapak terima kasih untuk kota kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi kota yang kami kasih.
sumber penghasilan yang ada Bapa. Jauhkan kota kami dari niat-niat orang jahat Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan boleh terjadi atas kota kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi gereja kami. Kami mau serahkan seluruh FLC ke dalam tangan Tuhan. Seluruh cabang yang ada, seluruh satelit yang ada, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan untuk boleh menjadi penuai jiwa Tuhan. Kami rindu Bapa lewat gereja kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Bapa. Lewat gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilawat Tuhan. Dan biarlah Bapa, banyak jiwa yang boleh merasakan Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Setiap dana operasional yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan cukupkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan Bapa. Seluruh staf pengembalaan yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan. Kami mau serahkan Tuhan. Kami mau berdoa bagi gembala sidang kami. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan otoritas yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat, luar biasa lagi Tuhan. Kerendahan hati yang daripada Tuhan terus mengalir atasnya Tuhan. Kami tolak setiap roh kesombongan Bapa. Dan biarlah Tuhan terus ada atas hamba-Mu ini Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini, kami percaya ada urapan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Dan biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kesehatannya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi Pastor Joko yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan terus mengalir atasnya Tuhan. Apapun yang akan hamba-Mu ini sampaikan, kami percaya adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami boleh pulang membawa damai sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Hadirat Tuhan boleh memenuhi tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita puji Tuhan, boleh katakan kanan kiri Bapak Ibu, hari ini hari yang terbaik. Besok pun begitu ya, setiap hari katakan hari ini hari yang terbaik. Bukan karena minggu, bukan karena Senin, tapi karena rancangan Tuhan, rancangan terbaik. Puji nama Tuhan. Di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang Ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, hujan pun takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi akan Ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, Ku bertahan kebutuhanku, kebutuhan iman-Ku, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang Ku alami, yang kehendakmu terjadi, Ku mau tetap bersyukur.
hari yang terbaik Tuhan selalu beserta kita. Haleluya.
Sekali lagi tos. Kanan kiri katakan hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Karena itu kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
jasmani kami tidak melihat, tetapi mata rohani kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati baik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung karena pada hari ini kami boleh diundang datang di pelataran-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biar setiap kami boleh dikenyangkan dengan segala yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Engkau menyampaikan pesan. Hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur tidak berlalu begitu saja, tidak hilang lenyap seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tetapi hamba berdoa agar firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur, kami hidupi dan berbuah lebat berlipat kali ganda. Meteraikan firman-Mu Tuhan di setiap hati kami. Roh Kudus pimpin ruangan ini bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tidak ada kuasa apapun, kuasa lain yang ada dalam ruangan ini. Roh kantuk, roh intimidasi, roh pikiran yang macam-macam yang ada di luar kami patahkan, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kuasai ruangan ini dengan Roh Kudus. Dan setiap kami boleh fokus akan firman-Mu. Berbicara Bapa, kami sambut firman-Mu berapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih buat imam pujian, buat imam musik yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, minggu lalu kita baru saja merayakan hari Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Buat saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah berubah status dari yang tadinya hamba dosa, budak, tetapi saudara diadopsi, saudara diangkat menjadi anak. Itu sebabnya Efesus 1 mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Galatia 4 ayat 7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin saudara. Saudara, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga saudara mati bersama dengan Kristus. Lalu saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan hidup saudara bukan saudara lagi, tetapi Kristus yang ada dalam saudara. Manusia lama saudara mati dengan dosa-dosa, lalu dalam persekutuan dengan Roh Kudus, saudara diangkat naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan segala kuasa-kuasa kejahatan, segala pemerintahan-pemerintahan, kutuk-kutuk, sakit, penyakit ada di bawah tumpuan kaki saudara. Itu posisi saudara. Asal saudara tahu saudara sudah menang. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tahukah saudara, ketika Yesus mati dan Yesus mengatakan sudah selesai. Apa arti sudah selesai? Artinya segala yang Yesus kerjakan untuk saudara dan saya sudah selesai. Tuhan sudah memberikan segala kuasa kepada saudara. Tuhan sudah memberikan segala berkat kepada saudara. Tuhan juga memberikan kesembuhan buat saudara. Amin saudara. Itu posisi rohani saudara.
saudara harus tahu bahwa kita telah ditebus dan kita sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Nah, dikatakan Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Artinya Tuhan sudah memberkati kita di dalam sorga. Apakah berkat-berkat rohani ini nanti baru kita dapati ketika kita mati masuk sorga? Tidak, saudara. Berkat-berkat rohani itu seharusnya kita harus terima waktu kita hidup. Segala kuasa yang Tuhan berikan bukan nanti waktu kita mati masuk sorga. Kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, nabi-nabi palsu, dukun, paranormal dan sebagainya, santet, semua ada di bawah kaki kita. Itu diberikan Tuhan sekarang, bukan nanti waktu kita mati masuk surga. Termasuk juga berkat-berkat rohani, kesembuhan sekarang. Seperti doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi saudara, pada kenyataannya, kenapa masih banyak orang Kristen yang terbelenggu oleh dosa, oleh ikatan, oleh ikatan-ikatan dosa, oleh kemiskinan, oleh sakit penyakit, terbelenggu oleh berbagai macam masalah persoalan yang tidak kunjung selesai. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan bilang sudah selesai, aku sudah berikan semuanya. Tetapi pada kenyataannya kehidupan orang Kristen masih mengalami kesulitan. Apakah ada yang gak beres di sini, saudara? Mengapa banyak orang yang dalam kehidupannya belum mengalami berkat-berkat rohani tersebut? Meskipun status kita sudah jadi anak Allah, tapi kenyataannya kita masih menjadi hamba dosa, dibelenggu oleh iblis. Masih hidup dalam kekalahan, masih hidup dalam kegagalan, kebodohan, kemiskinan, kebiasaan buruk, keterikatan dan sakit penyakit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara, kita sering tidak paham bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sudah memberikan berkat buat kita. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ya, Tuhan sudah menyediakan berkat itu semua di sorga. Tinggal kita ambil dan kita terima. Nah, tetapi saudara harus tahu, untuk menerima berkat-berkat itu adalah sebuah proses. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Musa untuk membebaskan umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan bilang, aku berikan tanah Kanaan itu menjadi milikmu. Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Apakah Tuhan sudah memberikan? Tuhan sudah berikan. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel sudah menerima belum, saudara? Bangsa Israel belum terima. Bangsa Israel masih diperbudakan di Mesir. Tuhan sudah menyediakan tanah di sini, tanah perjanjian, tapi bangsa Israel masih di sini di Mesir. Padahal Tuhan bilang, aku sudah berikan di sini. Tapi kenyataannya bangsa Israel masih diperbudak. Lalu ada yang tidak connect. Tuhan bilang, aku sudah berikan, sudah keluar dari Tuhan. Tapi kenyataannya bangsa Israel masih di sini. Bagaimana supaya bangsa Israel bisa memperoleh janji Tuhan? Bangsa Israel harus keluar dari perbudakan. Dia harus melangkah, masuk padang gurun, masalah demi masalah dihadapi. Ketemu suku demi suku dia perangi, sampailah dia menduduki tanah perjanjian. Saudara, berkat-berkat rohani Tuhan sudah berikan buat kita. Masalahnya hidup kita masih penuh dengan kedagingan. Saudara, ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibaptis, yang diubahkan itu baru roh saudara. Tapi tubuh dan jiwa belum diubahkan. Karakter saudara masih karakter yang lama. Tubuh saudara masih tubuh yang lama. Manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita dibaptis, tubuh kita masih yang lama.
Yang hidungnya mancung jangan khawatir, tetap mancung. Yang kulitnya putih jangan khawatir, begitu dibaptis diangkat berubah. Enggak, tetap putih. Yang sifatnya marah-marah waktu dibaptis, begitu selesai dibaptis masih suka marah-marah. Yang masih suka ngedumel, begitu dibaptis masih suka ngedumel. Saudara, jiwa kita belum berubah. Yang tadinya masih suka makan pete, habis dibaptis masih suka makan pete. Loh, jadi apanya yang berubah? Roh kita yang diubahkan. Amin, saudara. Tadinya roh kita terputus hubungan dengan Tuhan akibat dosa dan Adam dan Hawa. Tahukah saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada waktu itu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini maka kamu akan mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apakah dia langsung mati secara fisik? Tidak, dia masih hidup. Yang mati adalah rohnya. Hubungan dengan Tuhan terputus. Sejak saat itulah diusir keluar dari Taman Eden. Sejak saat itulah Adam tidak lagi bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Padahal waktu semuanya Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat baik, Tuhan itu dengan Adam bercakap-cakap, bisa ngomong secara langsung, bukan seperti sekarang. Tetapi karena dosa Adam, itu sebabnya setiap kita yang lahir sudah terlahir oleh hukum dosa. Kita semua sudah terikat oleh hukum dosa. Makanya roh kita terputus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, roh kita diubahkan. Tadinya hubungan yang terputus oleh karena kita percaya Yesus, hubungan kita dengan Tuhan mulai terbuka kembali. Itu sebabnya orang Kristen ada Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan taruh di hati kita sehingga kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, masalahnya saudara, waktu kita dibaptis kedagingan kita kuat. Untuk kita bisa memperoleh berkat yang Tuhan janjikan, segala kuasa ini masih dalam bentuk rohani di sini. Berkat-berkat rohani, sementara kita di sini daging kita masih kuat. Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh kuasa? Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh berkat, kemenangan, kesembuhan kalau kita masih hidup di dalam kedagingan? Itu sebabnya untuk bisa memperoleh berkat tersebut, maka kita ada proses yang harus kita lakukan. Saya ambil contoh. Katakan Pak Guntur seorang hamba Tuhan di pedalaman yang sulit dijangkau. Pak Guntur sedang membangun gereja. Lalu bicara sama saya, Pak, kalau ada berkat boleh memberkati kami. Kami sedang membangun gereja. Lalu anggap sajalah di pedalaman Ringo Tembawang. Lalu saya kirimlah berkat ke rekening atau katakan lewat Wesel. Sekarang udah gak zaman ya, sekarang transfer. Anggap lewat Wesel. Saya kirim ke kantor pos terdekat. Saya sudah kirim uang kepada Pak Guntur. Apakah Pak Guntur sudah terima? Belum. Pak Guntur tanya, Pak, uangnya sudah ditransfer? Sudah, Pak. Kok saya belum terima? Tapi kenyataannya dari saya sudah keluar sekian juta untuk Pak Guntur. Udah gak ada di rekening saya. Tapi Pak Guntur belum terima. Kenapa saudara? Karena uang itu belum nyampe ke desanya Pak Guntur karena sulit dijangkau. Pak Pos juga gak mau nganter jauh-jauh ke pedalaman. Naik gunung, turun gunung, licin. Kalau mau, Pak Guntur keluar dari desanya. Lalu dia jalan, dia melangkah. Tentunya dengan susah payah dia mulai melangkah. Dan sampailah dia di sebuah desa atau kota kecil, kota kecamatan yang ada kantor posnya. Lalu dia tunjukkan KTP-nya, buktinya bahwa ini loh, saya dapat kiriman uang sekian puluh juta. Baru uang itu cair dan diterima oleh Pak Guntur. Benar gak saudara? Demikian juga dengan kehidupan kita.
Tuhan itu sudah memberikan berkat buat kita semuanya. Segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan berkati kelimpahan. Benar-benar Tuhan berikan semua. Kita dijadikan anak Allah. Tuhan kirim Roh Kudus. Kita dikasih kuasa. Tapi kenyataannya kenapa kita nggak mengalami? Karena kita masih di kedagingan. Kita belum melangkah untuk mengambil berkat-berkat rohani itu. Itu sebabnya perlu cara-cara bagaimana kita memperoleh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, ada paling tidak saya mencatat ada 6 cara untuk mengambil berkat-berkat itu. Yang pertama, doa dengan iman. Yang kedua, doa puasa. Yang ketiga, doa peperangan. Yang keempat, deklarasi firman. Yang kelima, aktifkan kuasa Roh Kudus. Yang keenam, pujian penyembahan. Tapi saya nggak bisa membahas satu persatu sekarang. Saya bahas ini dalam 6 bulan. Artinya setiap bulan saya khotbah satu bahan di setiap gereja. Untuk kita bisa memperoleh berkat-berkat tersebut. Nah, pagi hari ini saya mau bicara khusus dengan doa dengan iman. Minta dengan iman. Artinya posisi kita di sini. Untuk kita bisa ngambil berkat Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat di sorga. Soalnya berkat di sorga itu bukan nanti waktu kita mati. Kalau kita mati kita gak perlu lagi berkat-berkat itu. Kita sudah di dalam berkat itu. Kita sudah menikmati segala kelimpahan kalau kita sudah di dalam sorga. Justru berkat-berkat itu kita butuhkan waktu kita masih hidup. Cuma masalahnya berkat itu masih dalam berkat bentuk rohani. Bagaimana hal yang rohani itu bisa kita peroleh menjadi wujud yang nyata. Nah, salah satunya adalah dengan iman. Kita buka PowerPoint-nya. Sebelum. Matius 6 ayat 9-10 mengatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, doa dengan iman adalah doa yang diajarkan Yesus Kristus sendiri dalam doa Bapa kami. Yaitu apa? Doa yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Berkat yang Tuhan sudah sediakan di sorga itu kita alami di bumi. Itulah doa Bapa kami. Artinya saudara, bagaimana dengan doa-doa yang kita naikkan? Kita mendatangkan berkat-berkat rohani itu turun. Nah saudara, bagaimana berdoa dengan iman bisa membuka sorga yang tertutup selama ini, di mana segala berkat rohani itu tersimpan tetapi kita belum mengalaminya. Berkat-berkat kemenangan, kesembuhan, terobosan keuangan, terobosan pelayanan dan lain-lain. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu ini. Apa yang kitab suci katakan tentang status kita setelah lahir baru? Klik berikutnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tahukah saudara, saudara dan saya diberi kuasa. Tapi kenyataannya kenapa kita nggak punya kuasa tersebut? Lanjut. Yes. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Kamu ada ahli waris. Saudara nih ahli waris. Amin saudara. Kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah kurang yakin. Ini firman Tuhan yang mengatakan harusnya wajah sukacita dong. Wah, aku ini ahli waris. Saudara, kalau ada crazy rich kasih uang saudara, senang gak saudara? Senang. Ini firman Tuhan. Ini tidak PHP. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak memberi harapan palsu buat saudara. Saudara ahli waris. Lanjut.
Nah ini Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa saudara? Segala berkat rohani dalam sorga. Termasuk organ-organ tubuh. Kalau saudara sakit, saudara mungkin ginjalnya sakit. Di sorga ada ginjal-ginjal yang tersedia. Kalau saudara punya paru-paru yang sakit, di sorga ada paru-paru yang baru. Kalau saudara sakit jantung, di sorga ada jantung. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara, satu kali saya pernah mendengar kesaksian seseorang yang mati. Hidup lagi, bukan mati tetapi rohnya dibawa Tuhan. Salah satunya dia dibawa ke sorga dan dia dibawa di satu ruangan. Di mana di dalam ruangan itu saudara banyak sekali organ-organ tubuh manusia. Dia tanya Tuhan, Tuhan ini organ-organ tubuh buat siapa? Kenapa engkau tidak menciptakan seutuhnya organ-organ tubuh ini menjadi organ-organ tubuh yang baik, jadi manusia? Oh Tuhan bilang, ini organ tubuh persediaan buat orang-orang anak-anakku yang sakit, yang mendoakan kepadaku, aku akan berikan kepada mereka. Ternyata saudara berkat-berkat rohani itu juga termasuk organ-organ tubuh kita. Amin saudara, berapa banyak yang percaya di antara kita? Amin saudara, kita lanjut. Nah, saudara diberikan fasilitas sebagai anak-anak Allah. Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Yang kedua, dikaruniakan berkat rohani di dalam sorga. Sekarang hari ini kita mau tahu bagaimana caranya minta dengan iman. Nanti sore di ibadah kedua saya akan bicara tentang deklarasi iman. Bagaimana dengan deklarasi kita bisa memperoleh berkat-berkat. Besok pagi kalau saya ditugaskan di Morning Blessing, saya akan bicara tentang doa puasa. Bagaimana doa puasa itu kita bisa memperoleh berkat-berkat itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mengambil berkat di dalam sorga? Amin saudara, lanjut. Yang pertama, syaratnya untuk memperoleh berkat dengan Tuhan adalah intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tapi syaratnya kita harus tinggal dalam Tuhan. Tinggalkan kedagingan kita. Tuhan itu roh. Tuhan sudah menyelamatkan kita, tapi kita masih bahan dasarnya masih kasar, masih raw material, perlu diproses untuk menerima berkat-berkat itu. Saudara, yang waktu kita terima Tuhan, minimal saudara sudah diselamatkan. Mati masuk surga. Tapi untuk menikmati kekayaan berkat-berkat selama kita hidup, maka kita harus intim dengan Tuhan. Amin saudara. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Artinya apa saudara? Saudara tinggal di dalam Tuhan itu hidup menurut kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Hidup dalam firman Tuhan. Mengetahui, mengenal akan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang saudara lakukan? Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara setiap hari berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan. Ada Roh Kudus dalam diri kita, mulai mengaktifkan. Kadangkala kita tidak menyadari Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ada masalah dikit, kita tanya ke dukun, kita tanya ke orang pintar, kita tanya kepada paranormal, tukang kuamia. Berapa banyak di sini yang masih suka tanya kepada tukang kuamia? Padahal Roh Kudus bilang, aku ini ada dalam hatimu. Kenapa engkau tidak tanya sama aku? Roh Kudus berduka saudara. Mulai mengaktifkan Roh Kudus. Di lain kesempatan
saya akan bicara tentang bagaimana kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, perkataan melalui mulut. Saudara sudah intim dengan Tuhan. Tahu gak saudara bahwa tahun ini menurut penanggalan Ibrani Israel ini adalah tahun Pedalet. Tahun pintu-pintu sedang dibukakan. Tahun mulut. Bagaimana kita bisa membuka pintu-pintu tersebut? Dengan mulut kita. Kalau saudara buka pintu dalam bentuk fisik, saudara buka dengan tangan. Tapi pintu rohani saudara buka dengan mulut. Amin. Tahukah saudara, setiap mulut kita ini penuh kuasa. Amin. Pak Guntur silakan berdiri, Pak. Duduk lagi, Pak. Ini salah satu contoh mulut saya bisa menggerakkan Pak Guntur yang duduk jadi berdiri dan turun lagi. Amin, saudara. Artinya mulut kita berkuasa. Saya kalau mau menyakiti Pak Saul, gak usah saya datengin, saya pukul. Dari mimbar ini saya perkatakan ejekan, saya perkatakan kata-kata hinaan, sakit hati gak? Dari mana? Mulut. Saudara, satu hari nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan bukan saja perbuatan kita, tetapi setiap kata-kata yang sia-sia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari penghakiman nanti. Karena itu hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu mengeluarkan suara dari napas kita. Saudara, napas kita ini berasal dari Sang Pencipta. Ya. Jadi kalau napas Allah itu keluar dari Sang Pencipta, artinya ada kuasa dari setiap perkataan kita. Ya, waktu kita berkata-kata maka ada kuasa. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi karena napas yang maha kuasa itu membuat aku hidup. Jadi saudara ngomong ini dari napas saudara. Artinya apa? Ada roh Allah keluar waktu sudah mengeluarkan kata-kata. Ada kuasa. Kenapa Pastor Thomas kalau doa suka ngomong keluar, keluar. Terus orang yang ngomongin keluar itu bisa teriak-teriak. Iblisnya bisa menjerit-jerit. Tahu nggak saudara apa yang keluar dari mulut Pastor Thomas? Kita buka Ayub 37, Ayub 41, ayat 12 atau ayat 21. Bisa ditayangkan sebentar? Ayub 41 ayat yang ke-12. Di PowerPoint nggak ada. Oh, maaf ya, di sini beda. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari. Jadi waktu saudara berkata itu ada kuasa Allah. Waktu saudara memerangi kuasa kegelapan, ada bara api keluar dari mulut saudara. Dan pada saat itu iblis kepanasan dan keluar. Dahsyat gak kuasa Tuhan? Lewat mulut kita. Lagi saudara, Ayub 37 ayat 10. Ayub 37. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang tadinya cair membeku. Artinya setiap perkataan kita bisa menciptakan sesuatu. Amin saudara. Makanya jangan main-main dengan nafas Allah melalui mulut kita. Yang ketiga saudara, klik berikutnya. Yakobus minta
dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Yang pertama tadi intim dengan Tuhan. Kedua, perkatakan lewat mulut kita supaya terjadi perubahan. Kunci kerajaan surga kita buka lewat perkataan. Yang ketiga, minta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Dikatakan gini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi minta dalam iman, saudara. Waktu kita minta, Tuhan aku punya masalah. Kita ngomong, aku punya sakit penyakit. Tapi waktu ngomong, hati kita juga percaya. Bukan cuma mulut. Mulut dan hati harus sama. Saudara mau tahu syarat menerima mujizat? Tahukah saudara, mujizat di atas segala mujizat itu apa? Mujizat di atas segala mujizat adalah keselamatan jiwa kita. Dan apa itu syarat supaya jiwa kita diselamatkan? Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini syarat untuk menerima mujizat di atas segala mujizat. Pola ini juga yang kita pakai untuk mengalami mujizat-mujizat yang kita alami. Percaya dengan iman, artinya mulut dan hati kita harus sama. Gak boleh goyah. Saudara, kalau di gereja kita suka nyanyi begini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara percaya setiap pergumulan saudara Tuhan akan jawab. Waktu saudara nyanyikan hatiku percaya, jangan sampai begini. Mulutnya hatiku percaya, tapi pikirannya ini pendeta khotbahnya lama amat sih, aku udah lapar pengen makan nih. Hatiku percaya, mulutnya hatiku percaya, pikirannya kemana-mana, mau makan cap, mau makan bakso, lapar ini, pendeta khotbah lama banget. Saudara gak akan menerima mujizat kalau mulutnya ngomong, pikirannya kemana-mana, hatinya gak percaya. Waktu saudara nyanyikan lagu ini, saudara punya masalah apa? Bayangkan, saudara sedang punya pergumulan berat apa? Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Lihat, ada kuasa Allah waktu saudara nyanyikan. Pujian ini akan powerful. Kita coba ya. Saudara punya masalah, bawa ke hadapan Tuhan, lalu katakan begini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berasa beda gak saudara? Saudara nyanyi dengan iman dan nyanyi pikiran kemana-mana, lagunya enak, mulutnya nyanyi, tapi pikiran kemana-mana, tidak ada kuasa. Tapi waktu saudara nyanyi, saudara imani, saudara percaya pergumulan saudara akan dijawab, Tuhan pasti menjawab. Amin saudara. Selanjutnya, Ibrani, bagaimana meminta dengan iman? Ini saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang namanya iman, saudara punya pokok yang saudara minta sama Tuhan. Ada dasarnya.
Saudara sedang bergumul apa? Saudara sakit mau sembuh. Saudara sedang butuh uang buat anak sekolah. Itu dasar yang saudara minta. Saudara mau punya rumah. Saudara mau membangun sesuatu, punya mobil. Ada dasarnya dulu saudara. Lalu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, bukti dari segala sesuatu artinya apa? Saudara mulai bayangkan. Saya punya pelayanan di desa-desa. Saya punya yayasan membangun sekolah-sekolah pedalaman. Saya sendiri juga bingung. Dulu saya nggak suka pergi ke desa-desa. Pergi pelayanan ke kampung-kampung. Kalau di Jakarta ada di kolong jembatan, di pinggir rel kereta api, tempat pemukiman padat penduduk, tempat-tempat kumuh. Saya nggak suka. Tapi waktu saya melangkah, ternyata kok saya bisa suka. Dan saya banyak membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah, ada di NTT, di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan. Dari semuanya nol, dari semuanya nggak ada apa-apa, lewat kuasa perkataan mulai nyata. Saya mulai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya datang ke satu tempat, saya beli tanah, saya mulai bayangkan di sini akan dibangun sekolah. Saya mulai bayangkan bangunan sekolahnya. Di pikiran kita itu bukti yang tidak kita lihat. Sudah nyata belum wujudnya? Belum. Tapi di pikiran kita sudah ada. Jadi waktu saudara beriman, saudara juga harus mimpikan itu dalam pikiran saudara. Mimpikan saudara. Saudara harus punya mimpi. Itu artinya dasar yang tidak kita lihat. Hari ini banyak developer. Itu cuma jualan mimpi tapi dibeli sama orang. Saudara kalau beli rumah, rumahnya kadang ada yang belum jadi. Saudara beli apartemen, apartemennya belum jadi. Orang cuma jual gambar, jual konsep. Tapi kenapa orang mau bayar? Padahal baru gambar, rumahnya belum ada. Mau kasih uang, DP. Mau kasih uang puluhan juta untuk DP, beli rumah. Rumahnya udah kelihatan? Belum, baru berupa gambar. Tapi saudara membayar, itulah iman. Saudara masih dalam pikiran, tapi saudara yakin bahwa apa yang dalam pikiran saudara akan menjadi kenyataan. Apa yang ada dalam kerajaan sorga akan mendarat, kita wujudkan dalam keadaan yang nyata. Pasti terjadi. Amin saudara. Yang berikutnya. Nah ini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari. Jadi kita udah beriman nih, kita minta. Walaupun belum dikasih, kita udah beriman menerima. Dan setiap orang yang mencari, kita beriman sudah mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintunya sudah dibukakan. Itulah iman. Lanjut. Markus 11, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Tuhan sedang mengajarkan begini. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, artinya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan perkataan. Jadilah langit, maka langit jadi. Jadilah daratan, maka daratan jadi. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, aku menciptakan dengan perkataan, maka kamu juga bisa lakukan yang sama. Sebab kata-kata yang keluar dari mulutmu itu adalah napasku sendiri. Jadi waktu engkau perkatakan sesuatu dari yang tidak ada akan menjadi nyata. Amin saudara. Wajah saudara wajah-wajah yang meragukan. Kurang yakin. Kalau yakin mukanya berseri-seri semangat. Wah ini kuncinya saudara. Tapi kalau masih bengong, mana mungkin. Gak akan terjadi saudara. Saudara harus yakin. Amin. Nih dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa berkata kepada gunung. Gunung ini bicara apa? Hal yang gak mungkin. Saudara punya masalah yang gak mungkin apa? Dan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu terjadi. Berkata hatinya tidak bimbang. Maka akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
Jadi perkatakan terus. Hidup kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan itu eko. Berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Walaupun hari ini belum ada kenyataannya. Besok berkati aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan penyakitku. Tiap hari doa begitu. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Pasti terjadi buahnya. Amin saudara. Tapi syaratnya kita harus intim dulu tadi. Yang pertama intim dengan Tuhan. Perkatakan dengan iman. Lanjut. Nah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang menjadi kenyataan itu ya telah terjadi dari apa yang enggak ada. Nah, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi harus melangkah juga saudara. Saudara misalnya berdoa, ya di sini banyak anak yang masih single. Tuhan aku minta jodoh. Mulai membayangkan jodohnya yang seperti apa. Dibayangkan. Aku minta yang jodoh yang ini nih Tuhan. Yang aku bayangkan. Terus melangkah. Jangan diem aja di rumah. Kapan ketemu jodohnya? Saudara mulai ikut. Pergi ke gereja, ke persekutuan. Ya, kenalan sama orang-orang. Jangan ngumpet aja di kamar. Sampai 50 tahun juga gak bakal datang itu jodohnya saudara. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan. Saudara, saya punya anak 3. Anak yang ketiga itu dari hasil rekayasa iman saya saudara. Saya mau punya anak putih kulitnya, matanya besar, pipinya cabi tembem, badannya gemuk. Anak pertama cowok kurus. Sayang, saya lupa gak bawa fotonya. Anak pertama kurus. Wah, gak sesuai. Saya coba kasih vitamin, gemuk dikit, kurus lagi saudara. Wah gak cocok. Anak kedua, wah hamil lagi istri saya. Saya doakan, di USG perempuan. Aduh gak cocok lagi. Ya udah. Ternyata istri saya hamil lagi. Nah ini saya doakan, saya mulai perkatakan terus. Aku mau punya anak pipinya cabi, kulitnya putih, matanya bulat. Apa yang saya bayangkan, begitu anak itu lahir, sesuai dengan yang saya pikirkan saudara. Benar saudara, sampai istri, saya ngomong sama istri juga. Saya ketemu, kalau ngomong sama anak saya, kamu tuh wajah kamu tuh hasil rekayasa iman Dedi, saya bilang gitu. Terjadilah saudara. Nah kita lihat, lanjut. Ini buktinya. Saudara, ini pelayan saya di NTT. Di atas itu tanah, waktu masih kosong. Saya punya mission possible. Misi yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di atas tanahnya masih kosong. Di bawah sudah ada bangunannya. Kenapa? Saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus akan dibangun sekolah. Lanjut. Ini. Nah di sini saudara, ini di daerah Mandor Krohok. Sekarang saya sekolah sudah jadi. Saya punya tanah 2 hektar. Sekarang saya lagi bangun kebun buah-buahan. Saya lagi bangun kebun semangka. Tahun lalu saya perkatakan tahun ini tinggal 2 bulan lagi panen saudara. Saya selalu perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, di tanah ini tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang menghasilkan buah-buah, tanah yang puji Tuhan, buahnya kecil-kecil sudah mulai muncul. Perkatakan terus, lanjut. Nah ini juga ya, dari tanah sudah menjadi bangunan, lanjut. Ini juga dari tanah sudah jadi bangunan. Ini di Kalimantan semua saudara. Yang pertama tadi di NTT, lanjut. Nah ini contohnya. Model sekolah. Pertama Ibrani 11, yang sebelah kiri itu Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita minta, Tuhan aku minta sekolah. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini gambar. Pada waktu ini gambar bangunannya sudah jadi belum? Belum. Ini masih dalam bayangan saudara. Masih membayangkan, belum jadi. Tapi Ibrani 11. Karena iman
kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Allah. Saya mulai perkatakan lewat firman, dalam nama Tuhan Yesus akan dibangun sekolah. Setiap kesini berdoa, akan dibangun sekolah yang berpengaruh buat warga desa ini, akan menjadi berkat buat warga desa ini. Saya terus perkatakan. Lalu sehingga apa yang kita lihat, saudara lihat fotonya, ini bukan angan-angan, ini sudah realisasi. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang sebelumnya tidak kita lihat. Telah terjadi dari apa yang kita bayangkan. Itu telah terjadi. Lanjut. Ini sekolah lagi di daerah Agak. Itu juga saya perkatakan. Lanjut. Ini juga sekolah lagi. Apakah duit bangunnya pakai uang saya? Gak pakai uang saya, saudara. Kalau duitnya banyak, gak perlu pakai iman, tinggal keluar duit bisa. Tapi karena duit saya terbatas, modalnya modal iman, modal perkatakan, dari yang tidak ada menjadi nyata. Amin, saudara. Ada lagi? Ini yang saya sedang imani. Saya lagi bikin kebun semangka, saya mau bikin agrowisata di sini. Sekarang sudah jadi? Belum, saudara. Tapi saya mulai perkatakan, dibangun pusat pelatihan misi holistik, akan dibangun training center, worship center, healing center, miracle center. Saya perkatakan akan menjadi tempat yang berpengaruh buat Kalimantan Barat. Saya mau bikin homestay, saya mau bikin guest house, agrowisata, taman, ada gazebo-nya. Ini sudah ada dalam pikiran. Kenyataannya udah ada? Belum. Saudara kan di Pontianak dekat. Nanti kalau sudah jadi saya ajak 3 jam perjalanan dari Pontianak. Amin, saudara. Inilah iman, bukan mimpi, bukan cuma angan-angan. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Saudara, ini pujian deklarasi. Nanti di ibadah sore saya akan bicara tentang deklarasi iman. Perkatakan ini akan terjadi. Makanya waktu nyanyi bukan sekedar nyanyi. Saudara memuji, percaya dengan iman, apa yang saudara nyanyikan akan terjadi, maka itu akan terjadi dalam hidup. Amin, saudara. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar pujian ini, musik memainkan pujian ini, saudara punya pergumulan apa? Saya tidak tahu pergumulan masing-masing saudara, tapi Tuhan tahu. Ambil langkah-langkah iman, bawa di hadapan Tuhan saat ini. Perkatakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan. Kalau saudara sakit, saudara ngomong. Kalau saudara mau dapat pekerjaan yang baik, saudara ngomong sama Tuhan. Saudara sedang bergumul memiliki motor, memiliki mobil, percaya engkau akan menerima. Percaya dengan iman, mulai perkatakan.
bayangkan. Saudara mulai bayangkan, Tuhan, ini yang aku mau Tuhan. Ini yang aku mau. Saudara pakai kemenangan Kristus di kayu salib sebagai kemenangan saudara. Sehingga saudara bisa meraih berkat-berkat yang Tuhan berikan buat dalam hidup kita. Aku telah mati bersama dengan Kristus, aku dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, aku diangkat naik dalam posisi tertinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama Tuhan. Karena itu segala kutuk-kutuk, sakit penyakit, segala penghalang ada di bawah kakiku. Dan aku menang, aku memperoleh semua berkat-berkat Tuhan. Ora Bashan, nyanyikan ini lagi. Ora Bashan. Berkatakan dengan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kepercayaan di saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima kemenangan. Kemenangan darimu. Angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan mau memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima segala berkat-berkat Tuhan. Terima segala berkat-berkat Tuhan. Terima dengan iman. Terima apa yang kau janjikan, apa yang kau perkatakan, apa yang kau minta dari Tuhan akan segera dijawab oleh Tuhan. Terima, terima, terima. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya Tuhan, terima kasih karena kebenaran-Mu saja Tuhan, karena kasih-Mu saja Bapa, Kau buat kami berhasil dalam segala perkara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Joko. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, Kau urapi lebih lagi Bapa. Tutup bungkus seluruh kehidupannya dan keluarganya dengan kuasa perlindungan darah Yesus. Kami percaya terus hikmat-Mu mengalir sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diberkati atas kehadirannya Bapa. Terima kasih, dan pada pagi ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami akan membawa Tuhan persembahan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih, dengan bersuka cita kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk sambil kita membawa persembahan kita akan menyimak FLC News untuk sepekan ke depan. Dari tadi anak-anak muda pengen menari-nari di hadapan Tuhan, katakan amin. Boleh kakinya maju satu sama-sama, yuk menari buat Tuhan, katakan amin. Haleluya.
keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh semua lambaikan tangan berkata, glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama yuk. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Bagian kita, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tangan kita berkata sama-sama, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh semua tangan dua-duanya angkat menari keluar. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory, glory, haleluya. Bagi Yesus, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama. Siapa lompat sama-sama yuk. Katakan Jesus. Semua tangan di atas. kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa di surga melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus,
serta di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.